Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina wa maulana bil qasim Muhammad wa ala alihi tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya saya sudah berbicara tentang tanda-tanda haji mabrur, ya. Haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya tentu saja ada orang yang hajinya mardud, ya. Ada dua, ada orang yang mardud, ada orang yang mabrur. Mardud itu berarti hajinya itu ditolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja tidak diterima itu banyak faktor. Tapi kita mudah-mudahan haji kita mabrur semua. Amin. Dan itu jelas ada tandanya, ya. Segala hal pasti ada tandanya. Nah, di dalam surah Al-Hajj mulai dari ayat 32 sampai 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zalika wa ma yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Lakum fiha manafi'un ila ajalin musamma thumma mahilluha ila al-baitil atiq wa likulli ummatin ja'alna manasakan liyazkuru ismallaha ala ma razaqnahum min bahimatil an'am. Failahukum ilahun wahid falahu aslimu wa basyiril muhbitin allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wassabirina ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfikun." Allah mengatakan, dan demikianlah bagi orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu karena ketakwaan hati mereka atau ketundukan hati mereka. Bagi mereka itu ada manfaat atas kurban yang mereka kurbankan pada batas yang telah ditetapkan, dan semua batas itu adalah Baitul Atiq. Dan setiap umat kami jadikan pada mereka itu manasakan. Manasakan itu bisa bermakna manasik, ya, prosesi atau juga kurban, ya, untuk mengingat nama Allah atas apa yang Allah berikan rezeki pada mereka dari binatang-binatang ternak. Dan sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu, maka tunduklah, falahu aslimu, ya. Maka tunduklah, berislamlah, wa basyiril mukhbitin, dan beritakanlah berita gembira kepada orang-orang yang mendapatkan beragam ujian. Allazina izan. Pada ayat ini Allah menjelaskan, ya, siapa saja yang Allah berikan berita gembira, orang-orang yang diuji itu. Allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wassabirina ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini Allah menyatakan orang-orang yang sudah melewati manasik itu, melewati haji itu, mereka sudah memotong hewan kurban, dan mereka diuji juga, ya, dalam kehidupan ini, mereka tunduk pada Allah. Nah, mereka itulah yang Allah sebutkan, siapa mereka yang lolos ini, siapa mereka yang dianggap Allah Subhanahu wa taala sudah lewat dari beragam ujian itu, yang Allah beritakan berita gembira, Allah berikan tandanya. Yang pertama yaitu orang-orang yang jika disebutkan nama Allah bergetar hati mereka. Allazina iza zukirallah wajilat qulubuhum. Kemudian apa? Wasabirina ala ma asabahum. Mereka sabar ketika ditimpa musibah pada mereka itu. Wal muqimis shalah, mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan memberikan infak dari rezeki yang Allah berikan pada mereka. Allah menggambarkan di sini. Di antara tanda utama adalah bahwa proses haji ini membawa kita untuk mengagungkan Allah. Jadi bukan cuma lisan, ya, bukan cuma lidah kita, bukan cuma foto kita ada di depan Ka'bah, foto kita ada di Arafah. Itu boleh aja, boleh, tidak ada masalah, Bu, ya, tenang aja. Saya tidak pernah melarang itu. Tapi bukan itu yang jadi tanda utama. Tanda utamanya di mana? Di hati kita masing-masing. Setelah haji ini betul-betul masuk dalam hati kita. Jadi bukan cuma sekedar kita melewati satu acara biasa, tapi memang haji ini melekat dalam hati kita. Artinya setiap kita melakukan tindakan itu dalam upaya kita mengagungkan Allah, ya. Sehingga setiap kali apapun yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala bagi kita itu besar, ya. Bukan hanya kita tunduk berislam, tapi itu membuat hati kita pun ikut. Nah, orang itu tunduk itu ada 3 jenis. Ada tunduk itu fisiknya. Sopir kita misalnya, kalau dia tidak dibayar gajinya, tidak mau lagi nyopirin kita. Kenapa? Dia mau ngikutin kita, misalnya, oh, tolong antar saya ke sana,
terus saya ke sini karena dibayar. Dia tunduk pada kita karena apa? Karena fisiknya aja. Tidak dibayar, kabur dia. Pembantu bapak ibu di rumah, kalau tidak dibayar, kabur gitu kan. Nah ini kan fisik aja ya. Bukan ini yang diinginkan Allah. Yang ini tidak ada maknanya. Yang kedua diinginkan Allah itu orang tunduknya akalnya. Orang sadar dengan akalnya ini salah, ini benar. Tapi belum tentu dia merubah tindakannya. Jadi orang korupsi tahu bahwa ini salah, tapi tetap aja melakukan. Sama kalau kita lewat lampu merah kan, udah tahu lampu merah, terobos saja. Akal kita mengatakan salah itu. Gampang lah, nanti ada Pak Bambang, urusannya belakangan. Oke. Nah itu kan artinya akalnya doang tahu. Tapi yang diinginkan Allah itu apa? Ketundukan hati kita ini. Jadi hati kita ini terlibat, Bu ya. Jadi dalam haji ini jangan cuma sekedar fisik kita, hati kita libatkan. Kita khusyukkan, kita hubungkan antara diri kita dengan Allah. Proses haji ini adalah proses antara diri kita dengan Allah. Jadi ikutkanlah hati kita. Allazina iza dzukirallah, kalau mengingat Allah bergetar hatinya. Artinya orang itu hatinya tuh kalau sudah merasa ada ikatan dengan Allah, itu ada efek. Sama kalau kita sedang jatuh cinta aja, lihat WA-nya aja itu wah langsung hati kita ikut senang, berdebar-debar ya. Tapi kalau tidak ada rasa gitu kan, mau di WA 100 kali aja itu kita blokir malah. Kalau kita ada rasa kan tentu beda, kita bahagia. Artinya ada keterkaitan antara hati kita dengan Allah ini. Tunduk hati kita. Nah ini yang Allah inginkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa ma atallaha biqalbi salim. Hari yang di situ tidak bermanfaat harta, keturunan, kecuali mereka yang datang dengan hati yang tunduk. Kalau orang sudah tunduk hatinya, Bu, apapun dia berikan gitu. Jadi kalau hati kita sudah tunduk pada Allah, insya Allah Allah perintahkan begini kita lakukan, Allah perintahkan itu kita kerjakan. Yang kedua di sini wasabirina ala ma asobahum. Sabar terhadap musibah. Musibah itu apa? Apa yang dimaksud musibah? Dalam istilah misalnya itu kan ada beberapa jenis. Ada musibah, ada bala, ada lagi azab. Tapi pada hakikatnya adalah musibah itu ma'asobahum ya. Sesuatu yang menimpa mereka tapi tidak menyenangkan diri mereka. Dan dia akan terjadi, musibah itu terjadi secara alamiah ya. Dia akan terjadi, tapi itu sesuatu yang tidak menyenangkan diri kita. Membuat kita menderita karenanya. Kehilangan orang tua, itu kan musibah. Bahkan apalagi kehilangan ibu, dalam istilah bahasa Arab kan, musibah matatul Puncaknya musibah itu wafatnya atau meninggalnya ibu. Apalagi misalnya musibah itu ya kerugian yang kita rasakan dalam kehidupan, misalnya tiba-tiba harta yang kita kumpulkan bertahun-tahun tiba-tiba sirna begitu saja, itu musibah. Atau misalnya kita mendapatkan fitnah dan sebagainya sehingga kita harus berurusan dengan urusan-urusan yang hukum dan sebagainya, itu musibah. Kita mendapatkan musibah. Ini Allah mengatakan orang-orang ini setelah dia proses haji dan sebagainya itu sabar dia menghadapi itu semua, melewati itu semua. Dan memang hidup ini kan terdiri dari hal-hal yang begitu, Bu ya. Kan Al-Quran mengatakan faiza farokta fansob. Kalau kamu sudah selesai dengan satu masalah, siap-siap aja untuk masalah berikutnya. Karena hidup kita itu tidak lebih dari satu masalah pada masalah yang lain. Sudah haji ini udah libur 40 hari. Begitu pulang, pekerjaannya numpuk. Pakaian kotor numpuk. Ada beragam hal lagi yang mungkin kita hadapi. Al-Quran mengatakan iza asabatu musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang ulaika shalawatu min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu orang-orang yang kalau ditimpa musibah mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya segalanya ini datang dari Allah. Artinya dalam hidup ini ujian bagi kita. Nah, ujian musibah ini kan macam-macam, Bu ya. Beragam hal gitu musibah itu. Bentuknya dalam kehidupan kita macam-macam lah. Tapi dia sabar gitu. Kita sabar di sini, Bu ya. Kenapa? Karena kita ada tujuannya. Ya beragam hal, mungkin makanannya tidak enak, tempatnya tidak nyaman, airnya sering habis. Ya itu kan musibah yang harus kita hadapi. Tapi tujuan kita ada di situ kan, tujuan yang besar. Yang begini tidak ada maknanya. Nanti di Arafah juga begitu, Bu ya.
Arafah itu jangan dibayangkan kita nyaman, enggak. Panasnya, apalagi panas sekarang kan panas luar biasa. Belum lagi nanti kekurangan ini, kekurangan itu, orang padat, susah ngambil air ini dan sebagainya ya. Tapi kita sekali lagi kita ada tujuan yang besar di sini. Itu kita siap lewati dan kita insya Allah sampai pada tujuan itu ya. Setelah haji ini kita akan jauh lebih sabar dari sebelumnya menghadapi beragam hal. Orang setelah haji itu udah lebih dekat pada Allah, lebih tenang, menghadapi persoalan-persoalan mungkin bisa lebih baik, lebih bijaksana, tidak mendahulukan emosinya. Karena tanda orang bertakwa itu kata Al-Qur'an, "Sarwila maghfiratu min rabbikum jannatu arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin allazina yunfikuna fis sarai wad dharra wal kaziminal ghais wal afina 'anil nas." Segeralah kamu mohon ampunan Allah yang Allah itu berikan surga yang luasnya itu datarannya lebih luas dari langit dan bumi, diperuntukkan orang yang bertakwa, yaitu orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit, wal kaziminal ghais, yang menahan amarahnya. Dia mampu mengendalikan amarahnya. Dan betapa banyak orang hancur dalam hidup itu karena tidak bisa menahan amarahnya. Wal afina aninas, memaafkan manusia. Sehingga Rasulullah mengatakan bahwa jangan tunggu ampunan dari Allah kalau kamu tidak bisa mengampuni sesama manusia. Ini muncul dalam diri kita setelah proses haji. Wal muqimis sholah, dan mendirikan sholat. Mendirikan sholat ini berbeda dengan mengerjakan. Mengerjakan itu hanya melepaskan kewajiban. Jadi kalau kita melaksanakan, kebanyakan sholat kita itu, cuman kita kerjakan untuk melepaskan kewajiban. Tetapi apakah sholat itu berefek pada kita? Nah, sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Efek dari sholat itu membuat kita ini menolak segala bentuk kekejian dan kemungkaran. Jadi dalam tafsir dikatakan kenapa Allah selalu memerintahkan aqimis sholat, dirikanlah sholat. Sholat itu berefek pada diri orang itu. Simahum fi wujuhin min athari sujud, kata Al-Quran. Kalau orang itu betul-betul sholat, tampak dari wajahnya itu efek dari sujud itu. Apa efek dari sujud? Bukan jidatnya hitam, Pak. Kalau jidat hitam gampang. 3 hari aja bisa digosok-gosok, sujudnya hitam dia. Bahkan di sini ada jualan minyaknya supaya menghitamkan jidat. Supaya apa? Kelihatan bahwa kita mendirikan sholat. Wow. Kali itu gampang, Pak. Tapi asar dari sujud itu tuh datang, ya. Tunduk kita kan, wajahnya itu lebih meneduhkan orang dalam melihatnya, membuat orang lebih teringat kepada Allah. Nah, itu kan harus muncul dalam diri kita setelah kita haji ini. Kalau kita itu mendirikan sholat. Tidak mendirikan sholat, kata Al-Quran itu bermalas-malasan ya misalnya. Karena Al-Quran mengatakan bahwa di antara tanda orang yang munafik itu apa? Tanda orang munafik itu kalau diseru dalam sholat itu, dia sholat itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan malas gitu. Wa iza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau dia diajak atau mendirikan sholat itu dia malas gitu. Dia sholat kenapa? Yura'un nas, supaya untuk dilihat manusia aja sholat. Tapi dirinya tidak sholat sebenarnya, yang seperti ini. Sholat tapi kok masih bisa jawab WA gitu ya. Al-Quran mengatakan lagi bahwa allazina hum an sholatihim sahun. Mereka kosong hatinya ketika sholat itu. Al-Quran mengatakan itu orang-orang yang mendustakan agama. Jadi ketika Al-Quran memerintahkan kita untuk mendirikan sholat, itu berarti memang sholat itu tergambar dalam diri kita, Bu ya. Khusyuk hatinya. Memang kadang-kadang ini juga problem, Bu ya. Kita semualah. Begitu sholat gitu, takbiratul ihram, ingat semua. Ada nasihat, kalau kamu hilang barang, sholatlah. Kenapa? Begitu sholat ingat barangnya hilang di mana. Oh, kacamata saya taruh di situ. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan ini menarik juga. Haji ini juga mengajarkan kita untuk peduli kepada orang sekitar kita dan mereka yang berinfak atas rezeki yang Allah berikan pada mereka. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ada seperti yang selalu saya sampaikan, pada harta kita ada harta orang-orang lain, ada hak orang lain. Dan berinfak ini, Bapak Ibu, ini karakter ya. Karena Al-Quran mengatakan sirron wa alaniyah, baik dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan. Jadi orang itu kalau memang sudah jadi bagian dari diri dia, berinfak itu dia
tidak mengganggu dia terang-terangan atau sembunyi, itu sudah jadi karakter ya. Apakah orang kaya itu akan banyak infaknya? Belum tentu juga. Jadi karakter ini tidak peduli apakah Anda orang kaya atau orang miskin, tetap aja berinfak itu. Bahkan Al-Quran itu mengatakan ada orang-orang yang sangat dipuji oleh Allah. Siapa? Orang yang melakukan ithar. Apa ithar itu? Ithar itu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Itu orang-orang yang mendahulukan kepentingan orang lain walaupun dia sangat memerlukan. Ketika perang Uhud, ayat itu terkait dengan peristiwa perang Uhud. Ketika selesai perang Uhud itu kan banyak korban. Ada sahabat yang akan memberikan minum kepada korban atau terluka yang masih hidup. Dia ingin memberikan minum, ketika mau diberikan minum itu dia berkata, dia menunjukkan orang sebelahnya supaya dia lebih membutuhkan dari dirinya. Bawalah minum itu ke sebelahnya. Yang sebelahnya juga menyuruh kepada yang ketiga, kasih minum yang ketiga itu, karena dia lebih membutuhkan dari saya. Begitu sampai ke yang ketiga ada meninggal dunia. Mau balik kedua juga ada meninggal dunia. Balik yang pertama pun meninggal dunia. Sehingga turun ayat Al-Quran ini, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Mereka yang mendahulukan kepentingan orang lain walaupun mereka sangat memerlukannya. Ini tingkatan orang yang berinfak yang sangat tinggi. Jadi karena itu prosesi haji kita ini, setelah haji kita akan muncul Bu ya, perubahan pada diri kita. Dan yang tahu siapa? Kita sendiri. Mari kita jujur dengan diri kita sendiri. Dan perbuatan baik itu sudah bisa dibuat-buat juga Bu ya. Mentang-mentang setelah pulang haji, wah sedekahnya luar biasa kenceng gitu kan. Seminggu setelah haji, jangan jadi kayak orang yang kampanye Bu ya. Wah waktu mau kampanye diserahkan, begitu nggak terpilih diminta lagi. Saya beri karpet masjid ini, kok kalah saya di sini, minta lagi, minta dikembalikan. Ya Allah jangan begitu Bu. Mari kita insya Allah ya sudahlah. Ini ada orang begini, saya ingin sampaikan. Jangan seperti orang yang ikut training motivasi. Gimana ceritanya? Dia ikut training motivasi. Begitu selesai motivasi, semangatnya luar biasa. Tapi 3 bulan hilang lagi. Itu kan, wow, naik gitu. Nah, kita perubahan yang baik itu perubahan yang perlahan. Perubahan yang perlahan, kita merubah diri kita sendiri. Dan itu akan abadi, akan lebih langgeng. Kalau itu bertahap ya, perubahan itu. Tapi kalau perubahan itu mendadak, oh kamu harus yakin, setiap uang yang kamu berikan diganti Allah lebih besar. Begitu kita sudah sedekah semua kok udah diganti. Itu kita protes akhirnya kan. Kan Allah itu mengganti Bu, belum tentu di dunia ini juga. Mungkin di akhirat. Belum tentu menggantinya untuk kita. Mungkin untuk anak kita juga kan. Jadi jangan berpikir atas matematika kita. Kalau kita nyumbang 500.000, kita pasti dapat 5 juta. Itu Anda itu maklar namanya di hadapan Allah. Itu kayak kita nanam jasa aja di hadapan Allah. Allah tidak akan menghilangkan setiap sepeser pun dari uang yang Bapak Ibu gunakan untuk haji ini tidak akan hilang. Tapi bagaimana Allah memberikan untuk kita? Mungkin Allah lipat gandakan rezeki kita. Allah mudahkan kehidupan kita. Allah berikan kesehatan bagi kita. Haji ini kan menyehatkan Bu ya. Ada hadisnya. Rasulullah mengatakan, hajilah kamu, niscaya kamu akan sehat setelahnya. Bisa jadi. Cobalah kalau kita hitung, kita kekayaan segini. Tiba-tiba na'udzubillah min zalik, kena penyakit tertentu. Banyak kita saksikan. Alhamdulillah kita sehat, kalau macam usaha. Jadi karena itu Allah kabulkan. Harta yang kita keluarkan Allah berikan pada kita. Daripada kita ngobati penyakit, lebih baik kita sedekah, lebih baik kita berinfak. Dan ini merupakan tanda yang muncul pada diri seseorang setelah orang itu menunaikan ibadah haji ini. Tapi syaratnya apa? Kata Allah. Syaratnya pada ayat yang pertama. Zalika waman yu'azzim sya'airallah. Itu adalah untuk orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu. Jadi pada prosesi haji ini, mari kita agungkan, kita besarkan. Setiap tindakan, setiap aktivitas yang kita lakukan itu tidak kita anggap main-main. Tidak kita anggap sebagai sesuatu yang lewat begitu saja. Tidak kita anggap ini sesuatu yang sederhana, sesuatu yang besar. Kita ini diundang, Bapak Ibu ini diundang oleh Allah. Kalau diundang oleh Prabowo aja Bu, wah,
Berarti Pak Bambang Herlambang diundang Pak Prabowo. Waduh, ini bakal jadi menteri nih kayaknya. Ini yang ngundang Bapak Ibu itu siapa? Allah. Bener. Ini diundang secara khusus kita semua ini datang ke sini. Dipilih, Bu. Dari mungkin sekian juta orang. Tiba-tiba kita dipilih. Tanpa antri. Ibu daftar sekarang 30 tahun lagi baru. Ya, alhamdulillah ini luar biasa, Bu ya. Kita diundang ini Bapak Ibu. Berarti ini sesuatu yang besar. Jangan kecilkan undangan ini. Ya, hadirkan hati kita pada setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kita manfaatkan betul. Ya, manfaatkanlah Bu ya, sebaik mungkin antara diri kita dengan Allah saat-saat itu. Tapi tidak berarti bahwa Ibu tidak bebas atau Bapak. Enggak, kita tetap aja Bu ya. Ibadah nanti, ibadah capek, istirahat, makan dulu, minum dulu. Mau foto-foto boleh Bu ya. Ya bagus itu untuk kenangan kita, mengingatkan kita. Tapi kita isi lagi nanti setelahnya dengan ibadah lagi. Ya. Jangan sampai kita seperti yang saya sampaikan kemarin. Seringkali itu dulu saya bimbing itu orang ngobrol gitu. Nggak tahu lagi mau diapain gitu. Setelah sholat lah ini udah kan lama Bu ya nunggunya itu ya. Itu habis sholat, habis dengar khutbah, baca istighfar, baca doa-doa sedikit, setelah itu lama nunggunya. Kosong akhirnya ngobrol. Proyeknya gimana sih ini? Nantilah kalau sudah proyek nanti kita setelah selesaikan dulu ini gitu kan. Kan cuma berapa hari kan? Kita cuma 3 hari, tidak lama. Nah, 3 hari ini kita fokuskan dulu. Kalau setelahnya mau Pak Anung, mau buat proyek, kita bersama boleh. Setelahnya dulu. Nah, insya Allah mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan Allah. Kita menjadi orang yang lebih baik, insya Allah melalui proses haji ini. Dan akan muncul sifat-sifat yang baik itu. Dan kita minta juga pada Allah, Allah ambil dari kita hal-hal yang jelek ya. Sifat-sifat kita yang jelek, penyakit-penyakit batin kita ini. Karena kalau suatu saat, ya mudah-mudahan ya, bahwa kita bisa haji lagi insya Allah Bu ya. Allah berikan kesempatan itu. Tapi seandainya Allah mencabut nyawa kita sebelum kita nanti bisa haji lagi, itu saat-saat yang paling baik dalam hidup kita ya. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan seluruh kesalahan kita, Allah terima seluruh amal ibadah kita, dan insya Allah tetapkan kita ini sebagai hamba-hamba yang soleh, dan Allah janjikan surga untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.